Ya, saya ingin menuju ke Prof. Marwarar. Prof. Marwarar, kalau Bang Margarito tadi yakin bahwa 100% ini akan ditolak dengan berbagai macam alasan termasuk juga bansos-bansos tadi. Kalau menurut Prof bagaimana? Apakah memang mungkin 100% bakal ditolak? Jadi apa yang dikemukakan oleh Pak Margarito itu dan kemudian posisi saya, itulah polarisasi yang terjadi sepanjang sengketa pemilu dan pemilu kada di MK itu, yaitu yang pertama seperti Pak Margarito bahwa apa yang dikatakan itu proses itu sudah menjadi wewenang yang berada tingkat penyelenggaraan itu dan tidak akan dibawa lagi ke MK. Tetapi itu sudah menjadi satu dalil di dunia bahwa proses pasti menentukan hasil. Kalau proses salah, hasil pasti salah. Nah, ukurannya sekarang yang kedua adalah apa yang menjadi pembagian kewenangan yang dijadikan antara proses dan dikatakan hukum formil dengan hukum material itu, kalau kita melihat sekarang ukurannya MK itu adalah menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi. Seandainya pun ada pembagian kewenangan, tidak boleh di seluruh dunia itu tetap menjadi suatu jawaban yang tegas. Bolehkah semua putusan di tingkat proses penyelenggaraan itu bertentangan dengan hukum tertinggi atau konstitusi? Jawabannya pasti tidak. Oleh sebab itulah MK bisa masuk di situ, dan kalau itu nanti akan terjadi, bobotnya terlihat di dalam bukti yang dikatakan oleh Pak Margarito tadi, ada yang disebutkan bukti petunjuk merupakan percikan-percikan seolah-olah terputus, tetapi jika dirangkaikan dia menjadi suatu alat bukti yang sangat mendukung dalil atau tidak, itu akan tergantung kepada majelis nanti, dan kemudian petunjuk itu dengan dukungan alat bukti-bukti yang lain yang sudah disebutkan tadi, kalau memang menurut hakim dia telah menyebabkan hakim mencapai satu kesimpulan dan keyakinan penuh bahwa ada pelanggaran yang dilakukan seperti itu yang menyebabkan hakim di seluruh dunia yang menyangkut konstitusi tidak memperkenankan itu sebagai benteng terakhir. Ada argumentasi mengatakan bahwa itu adalah proses yang berada di tingkat bawah, karena sudah menjadi kesepakatan dunia itu tidak ada kewenangan yang boleh dibiarkan tanpa diawasi. Check and balance itu baik vertikal maupun horizontal menyebabkan MK yang menjaga konstitusi harus turun untuk melihat apakah benar. Tadi sudah saya katakan, Pak Margarito dengan saya berbeda. Jelas undang-undang kehakiman mengatakan putusan itu tidak sah. Tidak ada di dunia putusan yang tidak sah dilaksanakan sebagai dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah lanjutan baik di dalam hukum yang sifatnya pemilu maupun dalam hukum-hukum yang lain. Inilah yang menyebabkan kita berbeda. Jadi kalau menjadi pertanyaan yang mana, ini tergantung kepada alat bukti mana yang sudah dibicarakan di MK, dan kemudian apakah itu dapat mendukung petitum, dan dari dukungan itu hakim yakin tidak usah mencapai beyond reasonable doubt, maka dia akan dikabulkan sepanjang itu bisa dilihat memenuhi bukti-bukti untuk mendukung petitum pemohon itu. Saya kira demikian yang menjadi pendirian saya barangkali. Oke, nah kalau menurut Prof berarti sekali lagi ya ini akan terbelah menjadi dua begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal bukti-bukti, apakah bukti-bukti selama kita mengikuti persidangan ini termasuk juga ada amicus curiae yang diajukan 44-14 yang diterima, kemudian saksi-saksi dihadirkan, apakah ini cukup kuat untuk menuju satu dikabulkan oleh MK semuanya atau dikabulkan sebagian atau tidak dikabulkan sama sekali, Prof? Jadi kalau saya mengikuti misalnya termasuk dari keterangan ahli yang sudah disinggung oleh Pak Margarito, termasuk terakhir keterangan Pak Menteri itu sebenarnya bagi hakim adalah untuk meyakinkan dia lagi tentang apa yang sudah diperolehnya di dalam persidangan itu, dan apa yang menjadi pernyataan terakhir dari seorang menteri koordinator itu menurut saya telah membuktikan adanya pelanggaran, tetapi kemudian dia ditegur oleh hakim untuk tidak memberi pendapat dengan pendapat Menko itu mengatakan tidak cukup relevan itu untuk mempengaruhi hasil. Itu saya kira akan merupakan rangkaian alat-alat bukti yang akan boleh
ya misalnya amicus curiae itu bisa dilihat apakah dia cukup netral untuk juga memberikan suatu dukungan terhadap alat bukti yang sudah ada untuk menambah keyakinan daripada hakim-hakim itu. Saya kira itu cukup untuk bisa, meskipun barangkali saya tidak tahu apa yang dimuat dalam amicus curiae itu, tetapi menurut saya hakim akan melihat yang bisa mendukung yang dipertimbangkan secara relevan. Apakah mendukung penolakan atau mendukung, tentu saja dia amicus curiae sebagai sahabat pengadilan, dia harus dalam posisi yang independen dan merupakan yang tidak memihak. Saya kira dengan posisi sahabat pengadilan, dia harus mendukung hakim untuk memperoleh keyakinan terhadap sikap yang independen dan tidak memihak agar mencapai keadilan. Saya kira sekarang hakim itu hanya mempertimbangkan, menurut saya, berbeda dengan Pak Margarito, mereka mungkin akan memberikan putusan yang mengabulkan sebagian, tetapi mereka sekarang menganalisis dampaknya dari sisi tiga nilai dasar hukum, yaitu apakah keadilan akan menyebabkan mereka agak sedikit longgar dalam melihat kemanfaatan, dan yang terakhir dari sisi kepastian hukum. Ini pendapat saya saja, baik, kan. Baik, silakan Bang Margarito ditanggapi terakhir. Masalahnya tidak ada yang dibuktikan. Jadi bagaimana menarik percikan-percikan itu? Oke, kalau misalnya sepanjang dalam persidangan itu diperdebatkan angka-angka, ada begitu ya, betapapun tidak terlalu signifikan terlihat begitu. Lalu betul misalnya bansos itu bekerja, ya, maka saya sependapat dengan beliau, ada percikan-percikan bisa ditarik. Masalahnya angka tidak pernah diperdebatkan. Sementara statistiknya. Nah, sementara Undang-Undang Dasar memerintahkan hakim konstitusi periksa hasil. Bagaimana caranya coba? Bagaimana caranya? Ya udah jangan konyol-konyolan deh. Tapi kalau seandainya sesuatu. Satu yang tadi, yang kedua. yang kedua tadi gitu ya. Saya setuju bagi-bagi wewenangan proses dan segala macam. Ini kan argumentasi saya pakai pada tahun 2014 pada waktu itu. Proses yang tidak beres, hasilnya tidak beres. Pandangan ini karena tidak didukung juga dengan bukti-bukti angka-angka itu tadi itu, masuk laut, masuk got. Cara pandang ini juga masuk got di 2019. Jadi sekarang bagaimana cara coba? Tiba-tiba MKN mau konyol-konyolan. Kalaulah angka-angka itu diperdebatkan dan katakanlah sebagian terbukti, tapi angka ini tidak signifikan mempengaruhi hasil, tetapi di sisi lain ada bukti misalnya bansos dan bla 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 yang konyol-konyol ini juga dan lain-lain itu, so oke. Saya setuju dengan cara pandang beliau, ini bisa jadi percikan-percikan. Masalahnya ini yang dasar, yang basic, yang fundamental tidak pernah muncul. Lalu ambil percikan dari mana? Coba. Yang fundamental adalah angka. Angka, start dari angka. Angka apa nih biar pemirsa juga paham, apakah angka hasil dari hasil pemilu, misalnya dari hasil survei ya. sebelum survei sebelum ada bansos, hasil di rekapitulasi, hasil misalnya di Jakarta Barat itu misalnya Pak Anies dapat 100 misalnya, Pak Prabowo misalnya dapat 75, Ganjar misalnya dapat 50, misalnya begitu. Prabowo ditulis dapat 100, Anies 25. Itu diperdebatkan di situ. Lalu itu terbukti. Jadi misalnya. Itu tidak ada korelasinya. Ini kan tidak sama sekali itu diperdebatkan. Jadi percikan dari mana? Sementara ini yang fundamental. Jadi hakim MK jangan konyol-konyolan. Oke, baik, kita tunggu saja Bang. Kita belum tahu hasilnya apa begitu ya dari putusan MK. Kita tunggu saja nanti hari Senin tanggal 22 April akan seperti apa putusannya. Apakah dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, atau ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya. Terima kasih sekali lagi Bang Margarito. Terima kasih juga Prof. Marwarar sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.